Ya gue suka secara keseluruhan film ini, sebenarnya gue suka. Yang paling gue anti sebenarnya adalah bagian visualnya doang gitu. Waduh anjir, gila. Nah itu fan service terbaik kan menurut gua. Yes. Kayak didengerin nih, Iya, penonton pasti mau nih ini iya, iya, terjadi. Ya udah dilakukan di situ. iya, setuju, setuju. Dia kan masukin karakter-karakter yang ikonik ya, salah satunya Profesor X yang OG gitu kan. Nah Iya. itu tuh sebenarnya gue suka sih sebenarnya pas momen itu, anjing gila. Salah satu film fan service yang pengen banget gue minta pendapat lo. Star Wars The Rise of the Skywalker itu bagaimana? Ah, tidak. Tema fan service dalam film-film superhero itu akan selalu menjadi salah satu topik yang sepertinya menarik untuk dibahas di era sekarang ini. Apalagi baru-baru ini kita mendapatkan satu film yang bisa dibilang sebagai sebuah film fan service. Dan film fan service yang memuaskan banyak penonton, tapi banyak juga sebenarnya penonton yang tidak begitu puas dengan sajian fan service yang ditampilkan ke dalam film tersebut gitu. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu topik yang menarik untuk gue bahas, dan kayaknya tidak ada pilihan lain yang lebih tepat untuk ngebahas tentang film fan service ini selain teman-teman dari Cinecrip, dan kali ini kita kedatangan Bapak Arya Sparrow. Halo. Gimana Selamat kabarnya? siang, sore, malam. Apa gue gak nonton ya? Eh, Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga baik-baik semuanya. Gue sih sebenarnya kepengen ngajakin semua teman-teman dari Cinecrip ya. Tapi itu kebanyakan kalau ngajakin semua teman-teman Cinecrip. Gila, ada banyak banget hostnya Cinecrip ya. Iya. Dan yang lain pada nggak nganggur. Gue doang yang nganggur. Yang lain itu pada ada kerjaan semua ya. Iya, betul benar. Oke, BTW kemarin nonton Deadpool and Wolverine kan ya? Nonton dong. Gila. Nonton nih. Gue nonton dikasih ini nih. Iya. Tomek. I'm about to make a name for myself here. Who is your dialect coach? The Minions? Sekarang kita ngomongin tentang fan service ya, film fan service. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan film fan service? Jadi mungkin gue kasih gambaran terlebih dahulu. Jadi ya, fan service itu adalah sebuah film yang memberikan penghargaan kepada para penggemar, entah itu referensi kecil dari sumbernya, baik itu novel atau komik atau apapun itu, atau bahkan juga dengan memberikan penampilan cameo atau karakter favorit yang dimasukkan ke dalam film itu. Baik itu mau jadi peran cameo doang, atau mungkin dapat plot yang akhirnya menjadikan karakter-karakter tersebut menjadi karakter pendukung, supporting character gitu. Iya, tapi fan service biasanya berlakunya di film-film superhero kali ya? Atau film-film lain ada sih ya? Ya kayak ini, kayak lu nggak ngerasa fan service tuh yang kayak Jumanji misalnya, Oh atau iya jangan sih. Jumanji deh, Jurassic World kemarin kan fan service banget tuh Jurassic World. Iya, tapi karena gua nganggap ya Jurassic World dan yang ya kayak Jumanji kan emang ngebawa legacy film lamanya Iya, kan betul. sebenarnya ya, gitu. Ya gue sih gak masalah sih ya, Heeh. maksudnya fan service. Tapi sekarang juga banyak orang ngerasa ya identik film superhero kalau nggak ada fan service jelek gitu ya. Tapi ada yang nganggap kalau kebanyakan fan service juga jelek gitu ya. Iya. Jadi maunya yang mana gitu. Iya. Tapi fun fact, Iya. kalau menurut gua ya, yang film MCU Heeh. setelah Infinity War, setelah Endgame, Heeh. yang dapat 1 billion itu hanya 2 film yang fan service dua-duanya, yaitu Spider-Man sama Deadpool kemarin. Oh iya. Ya kan? Iya, betul. Berarti kalau lu dengerin penggemar, lu dapat 1 billion. Iya, cuy. betul. Itu Bener kalau nggak? untuk urusan bisnisnya pasti udah pasti tuh dapat 1 billion. Iya. 1 billion cuy. Iya, lebih lagi. Jadi lu mau dengerin penggemar atau dengerin sinetron? Nah, itu terserah. Lu setuju nggak kalau gue bilang Avengers Endgame adalah fan service terbaiknya MCU? Oh iyalah, jelas. Itu menurut gua ya kayak film, ya kulminasi semua film Marvel yang kita tonton kan selama Iya. 10 tahun. Ya maksud gua kayak ya why not lah anjir, itu jadi film MCU yang bener-bener paling memorable sih menurut gua gitu. Bahkan Infinity War-nya juga memorable sih buat gua gitu ya. Dan ditambah Endgame-nya pun makin aja gila, makin memorable sih. Tapi kan itu fan service dalam segi ya emang secara storyline emang didesain seperti itu kan. Iya. Maksud gua. Jadi emang harusnya seperti ini gitu plotnya gitu kan. Jadi ya why not? Oke kok.
kalau bilang kalau kita mengatakan film film fan service gitu ya. Film fan service berarti ada hal yang tentu saja kita suka yang membawa kita itu mungkin bring back ke satu yang seperti yang dibilang tadi kayak sebuah penghormatan kemana gitu, sebuah penghormatan kemana atau mungkin kehadiran karakter atau mungkin ada momen-momen yang lain yang mungkin di-recreate dalam film tersebut, kemudian itu yang kemudian membuat kita merasa bahwa ini adalah fan service yang baik. Kalau di Endgame, kalau misalnya itu adalah fan service terbaik MCU kalau untuk lu, momen yang bagian mana yang bikin lu ngerasa terpuaskan dan bahkan mungkin ketika nonton pertama kali di bioskop lu ikut crowd penonton gitu yang paling memorable, yang paling nggak bisa lu lupakan? Mungkin yang paling gue inget itu waktu Captain America ngangkat palu ya. Karena itu beneran, maksudnya dibayar di situ kan, itu sebenarnya udah di teasing ya dari Ultron. Jauh-jauh dari Ultron gitu. Dan itu tuh kayak ya apalah gitu, maksudnya kayak scene yang emang kecil aja di Ultron gitu ya, yang kayak bercandaan kan maksudnya. Tapi di situ di ini tuh jadi kayak waduh anjir. Gila. Well, please be my guest. Come on, Cap. Nothing. Nah itu fan service terbaik kan menurut gua. Kayak didengerin nih, penonton pasti mau nih ini terjadi. Ya udah dilakukan di situ. Ya setuju. Dan ini Pak, gue ngerasa kenapa fan service yang itu tuh bisa dianggap sebagai salah satu fan service terbaik dan mungkin memorable. Ya karena itu ada setupnya, meskipun tidak di setup dalam satu film, tapi di setup dalam sebuah keseluruhan franchise itu kan ya. Avengers! Assemble. Ini bukan berarti kita ngevalidasi ini yang baik yang enggak gitu, tapi menurut kita aja gitu. Kalau menurut gua sama seperti yang dibilang sama Arya tadi, ketika dia ada setupnya yang sejak dari mungkin bukan dari film itu tapi dari film yang lain yang merupakan bagian dari shared universe-nya. Nah, itu akan menjadi momen fan service yang akan tidak akan bisa mudah dilupakan. Maksudnya akan selalu keingat selamanya gitu, termasuk ketika Captain America bisa ngangkat Mjolnir. Bukan ngangkat ya, tapi ngendalin Mjolnir. Mjolnir dipakai pula. Waduh gila. Jadi ketahuan siapa yang worthy. Iya, jadi ketahuan siapa yang worthy. Karena kan itu jadi perdebatan kan waktu Avengers Age of Ultron itu kan jadi perdebatan. Ada beberapa yang karakter yang mencoba ngangkat Mjolnir tapi kagak ada yang berhasil. Tapi giliran Steve Rogers kayak goyang dikit gitu. Iya. Kalau nggak salah Vision itu hampir bisa ya. Vision bisa. Vision bisa. Iya, bener, tapi kan karena memang dia pada dasarnya memang apa sih? Iya, benar. Makhluk bukan manusia gitu. Iya. Kayak masih murni kan, jiwanya waktu itu masih murni kan. Benar. Justru dengan kehadiran Vision itu justru menjelaskan bahwa bagaimana Mjolnir itu ini bisa diangkat ya. Kayak karakter Vision yang jiwanya tuh masih murni, baru lahir masih murni, dia belum ada apa-apa, belum ada hal-hal jahat barangkali yang masuk ke dalam dirinya sehingga dia bisa ngangkat Mjolnir. Dan itu mungkin menjadi satu penjelasan bahwa Steve Rogers adalah karakter yang memang hatinya murni gitu. Gila. Sempurna tanpa celah. Iya, tanpa celah gitu. Dan that's why mungkin kenapa Steve Rogers dan Captain America itu bakalan tidak tergantikan. Dan ini jujur ini yang bikin gue khawatir nih dengan film Captain America keempat nanti, ketidakhadiran Steve Rogers sebagai Captain America. Lu ngerasa nggak? Benar. Iya sih. Gue nonton trailernya juga kayak apakah ini film Falcon? Gue masih ngerasa gitu. Iya. Gue belum ngerasa vibe Captain Amerikanya gitu, tapi ya udah kita lihat aja ya nanti. Tapi kan kayak kemarin gue bahas kan, gue mengulas trailer ya kan itu ada adegan ketika Captain America Sam Wilson dengan ada satu Falcon baru yang nongol dikasih lihat terbang berdua gitu. Terus komentar-komentar yang rame di kolom komentar itu apa? Ada 2 Falcon guys. Lu inget gak sih kalau Sam Wilson itu jadi Captain America udah bukan Falcon lagi? Iya, berarti brandingnya masih belum lepas. Iya, brandingnya gitu. Di situ gue menganggap ke series The Falcon and the Winter Soldier itu masih gagal loh untuk nge-branding Sam Wilson sebagai Captain America. Bener. Iya sih ya, padahal udah dikasih series ya. Gue malah lebih nungguin mana si Bucky ya. Jadi gue merasa kayak harus ada Bucky nih di sini gitu. Biar kerasa kayak Captain America. Nggak ada ya gitulah. Bener. Bucky malah dimasukin ke Thunderbolts nanti. Iya, ya. Siap, tapi nggak tahu juga sih ya. Nah itu kalau fan service dari Endgame itu momen yang paling, kalau menurut itu yang paling ini ya. Kalau gue sih di bagian Avengers Assemble-nya sih. Oh, pasti. Avengers. Iya, jadi itu tuh pasti pertama kita teriak,
Terus nanti kedua ketika ya palu diangkat. Itu Iya. dua momen kita teriak kayaknya Iya, pas nonton. Iya. Kalau gua pas momen Avengers Assemble, tapi tahu nggak sih sebenarnya jauh hari sebelum Avengers Endgame, kalau untuk gua fan service yang paling bisa gua rasain dan paling bikin gua tuh kaget adalah film The Avengers justru sebenarnya Joss Whedon. Avengers yang pertama ya. Iya, Avengers Iya, yang iya. pertama. Gue tuh baru nyadar kalau MCU ini shared universe itu gara-gara film The Avengers. Serius. Serius? Tapi lu nggak pernah Gak Nggak pernah pernah tahu tahu. gue kalau MCU itu adalah sebuah shared universe, tuh gak pernah tahu gue sebelum akhirnya ada film Oh, The iya. Avengers. Jadi kan kan ada beberapa film kan, gue nonton Iron Man tapi gue nggak nonton Captain America The First Avenger karena gue nganggap itu bukan film apa-apa gitu. Ternyata film superhero anjir. Iya, gue tuh nontonnya tuh cuman Iron Man dan Thor karena dua karakter ini tuh yang gue tahu dari komik Iya, maupun dari ini kan. Captain Iya, America iya, tuh iya. sebenarnya memang terkenal, tapi gue bukan orang yang suka sama Captain America. Terus Iya. pas tiba-tiba ada pengumuman trailer di Avengers terus munculin semua kayak, hah, ini satu universe. Dan sebelum ada film itu, gue tuh belum pernah punya pengalaman. Gue nggak tahu apakah pernah ada sebelumnya. Gue belum pernah punya pengalaman ngelihat beberapa karakter diassemble ke dalam satu film. Ya, benar. Emang pionirnya sih. Kalau Iya. bisa dibilang Avenger itu pionirnya di superhero dari universe. Gila sih tapi Avenger pertama itu. Gue juga masih ingat sih momen gue nonton itu pertama kali. Gue nontonnya waktu itu bukan di 21 lagi di CGV. Oh, di CGV. Dulu masih Blitz ya namanya. Blitz Megaplex. Iya. Oh, CGV itu Blitz Cineplex. Iya, Blitz Cineplex. Megaplex. Iya. Iya. Oh, gue baru Dan tahu. iya emang itu. Sampai akhirnya biasalah dibeli sama yang lain gitu kan. Iya. Terus pas nonton tuh ya emang rasa banget sih itu ininya. Wah anjing gila. Keren banget ya. Ini semuanya nyatu di sini gila men kata gue. Tapi lu pertama kali tahu justru kalau kayak gue kan baru tahu pas ada pengumuman ada trailer di Avengers. Kalau lu sendiri pertama kali tahu kalau itu adalah sebuah shared universe, itu sejak kapan dan bakal kebayangnya itu bakal kayak bagaimana tuh, bakal kayak sekarang itu sejak kapannya gitu. Gue itu taunya pas yang ada post credit scene Nick Fury. Who the hell are you? Nick Fury, Director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Nah di situ sebenarnya gue udah ngeduga. Oh ini maksudnya bakal ini ya bakal ke arah bakal ke arah pada bersatu gitu ya. Tapi iya. dari situ tuh gue masih ntar aja mungkin kayak gini mah kan namanya juga teasing mah bisa jadi bisa kagak gitu. Iya betul. Tapi pas tahu ada Thor, terus ada Captain America, kayaknya beneran nih mah dibikin gitu. Jadi maksudnya gue udah menantikan emang Avenger kayak pengen tahu nih bisa nggak sih gitu. Beneran terjadi ternyata bener. Jadi bisa dan ya itu emang bagus sih, salah satu yang bagus dan Joss Whedon bagus banget sih di situ menurut gue. Karya terakhir Joss Whedon ya sebelum hilang di telan bumi. Iya. Sebelum hilang sih ada cuman jadinya ya gitu dah. Nah tapi gue tuh kebayang kayak gue pengen ngelihat satu waktu gitu ada film superhero yang bisa munculin semua karakter dengan banyak. Kan gue besar dengan film ini Pak, filmnya Tim Burton, Batman. Ya Batman. Filmnya Tim Burton dan gue selesai pada saat film Batman and Robin yang pakai puting Ya. itu. Gue udah selesai di situ. Gue nggak bisa. Ini nggak bisa. Tapi lu berarti suka banget dong sama The Flash kemarin. Gue sih suka sih. Gue suka sebenarnya. Yang bikin gue kecewa sebenarnya itu cuman di bagian visualnya doang. Iya emang. Jujur aja Jelek itu banget ya. Iya. merusak suasana banget bagian visualnya. Anyway, The Flash juga adalah salah satu film fan service ya. Iya. Jadi masih relate dengan bahasan kita nih. Jadi di film The Flash itu gue nggak sukanya karena waktu penampakan waktu diliatin bayi-bayi diselamatkan sama si Batman. Iya. Overall, ya gue suka secara keseluruhan film ini sebenarnya gue suka. Yang paling gue anti sebenarnya adalah bagian visualnya doang gitu. Visualnya karena ini mungkin juga pengaruhnya itu karena gue ngelihat satu scene di crossover yang di CW itu kan ada tuh momen-momen ketika kemunculan parade cameo si karakter apa lagi namanya gue lupa yang
bisa masuk ke semua universe, terus ngeliatin berbagai macam karakter dari universe yang lain, dan itu dieksekusinya bagus. Iya benar-benar. Gitu. Itu juga sih yang bikin gue kecewa. Kenapa ada Search Universe yang di versi seriesnya Flash gitu ya, nggak dibawa ke sini? Nah iya. Iya, itu sayang banget sih. Padahal di series ada loh. Dan itu maksud bisa gua. jadi fan service banget, Pak. Iya, itu fan service banget itu. Maksudnya kalau Barry Allen yang versi series ada di sini tuh, wah gue bakal tepuk tangan sih. Tapi tidak, anjing. Iya, kan lu ingat gak sih di Crisis on Infinite Earth-nya CW itu, kan Grant Gustin ketemu sama Barry Allen. Iya, maksud gue jadi kayak ya. No, this can't be happening. What are you doing here? Itu kan Banget ya. bisa jadi setup kan sebenarnya untuk fan service yang lebih meledak lagi kalau misalnya dimasukin ke The Flash gitu. Iya, gue nggak bisa pikir tuh. Emang kenapa ya? Iya. Tapi George Clooney dimaafin. Iya. Jalan gara-gara ada Batman versi itu gue jadi kayak wah. Tapi kan tadi kita ngomongin tentang kalau versi lu yang mungkin menjadi fan service favorit lu untuk MCU itu adalah Endgame. Kalau untuk DC fan service favorit lu yang mana nih? Kan udah ada beberapa film fan service nih di DC nih. Apa aja sih DC, coba ingetin gue lagi. Saking udah lamanya nggak bikin Dia film lupa. DC. Kalau gue DC Zack Snyder ya berarti. Iya, ya? Zack Snyder kan yang lain belum ada, yang lain kan nggak ada ya. Ada sih paling momen-momen paling cuman kayak Easter eggs doang gitu. Tapi kalau yang murni banyak fan service-nya pertama mulai dari Dawn of Justice, Justice League, Dawn of Justice sama Justice League sama The Flash. Iya, cuman 3 itu sih. Tiga Tapi itu kan. Tapi Justice League kan ada 2 nih. iya. Snyder Cut lah. Gue pikir lo. Gak mau gue. Jadi biasa. Gak ridho gue. Rido sama gue juga gak rido. I'm so sorry. Snyder Cut lah. Tapi The Flash sih kata gue yang lebih ngorek ini ya, memori ya. Karena kan Batman Keaton itu gimana ya, kayak childhood gue banget gitu. Gue tahu Batman dari serinya Batman Keaton gitu kan, Michael Keaton, dan ngeliat di sini udah tua tapi masih tetap berkarisma tuh kayak wah keren gitu. Sayang aja ya itu dia keseluruhan filmnya kurang perfect sih menurut gue. Harusnya bisa lah dibikin kayak Spider-Man No Way Home gitu maksud gue ya si The Flash itu. Cuman kayak aduh, maksudnya kan itu karakter ikonik gitu Michael Keaton itu gitu. Ya sama lah kayak lu nonton Tobey Maguire di No Way Home kan gitu, itu kayak legend gitu, tapi ya emang kurang nampol aja sih. Iya, kurang nampol aja gitu ya. Tapi padahal sebenarnya potensinya gede banget sih sebenarnya The Flash. Potensinya gede banget sih. Gue malah kemarin ekspektasi tuh, gue tahu nggak? Mudah-mudahan ini bisa menjadi film yang bisa dapat $1 miliar Amerika juga. Ternyata kagak kan? Tidak. Ternyata tidak sama sekali. Mana katanya DC bangkit. Udah berangus di sini mah dari semua sisi anjir ya. Sama satu juga Pak. Black Adam tuh fan service tahu. Oh iya benar Black Adam. Tapi dihancurkan. Tapi kayak percuma. Iya kayak benar percuma itu. Mau nongolin Superman tapi udah gitu kagak ada kelanjutannya. Iya. We should talk. Tapi paling tidak itu masih mending Pak. Kalau itu masih mending, masih ada Superman-nya nongol terus gak jadi muncul. Daripada Morbius post scene assemble tapi kagak ada Spider-Man-nya, lu mau ngapain? Iya, bener. Team up could do some good. Intriguing. Jadi sih itu gue juga kayak bingung, ini mau gimana sih Sony? Kesel gue sama itu, kesel. Sampai sekarang. Iya. Tapi nanti Kraven masih sama kan universe-nya sebenarnya? Harusnya masih sama, harusnya masih sama kan? Iya, harusnya masih sama. Oh, mungkin nungguin dulu kali. Kita lihat aja. Nungguin dulu kan. Itu gara-gara dari Madam Web kan. Madam Web kan ceritain, wah, Peter Parker lagi dalam kandungan nih. Terus so-soan tebak-tebakan nama, anjir, pengen gue lempar aja. Does it have a name? We're saving that for one of the games. Games. Kayak misterius sekali kamu anjir. Bener, maksud gue gak usah sosok misterius. Tak apa-apa lah. Dakota Johnson saya maafkan. Dari situ kita kira tahu kalau nama Peter Parker itu dihasilkan dari arisan. Iya. Bangsat. Iya, benar-benar. Iya ya.
Sony ini sayang banget, dia kayak tier paling bawah lah kalau pengen bikin shared universe dari yang bawah. lain. Iya serius. Iya. Itu paling bawah Sayang dan paling ngeselin gitu. Karena maksud gue gini loh, lu kan punya rights-nya, lu kan punya lisensinya. Kalau toh misalnya lu Iya. nggak bisa pakai Peter Parker, kan masih ada Spider-Man yang lain gitu kan. Nah iya Masih ada benar. Spider-Man yang lain gitu. Kenapa nggak ngemanfaatin itu? Toh juga Iya. gue pikir, tapi gue nggak tahu sih bagaimana perjanjian lu dengan Marvel tentang penggunaan Spider-Man ini. Tapi paling tidak jangan malu-malu lah untuk meniadakan Spider-Man itu loh. Yaitu yang satu hal yang kayak aneh banget, bikin Venom tapi tanpa Spider-Man itu udah jadi satu hal yang aneh banget. Tapi ngomong Spider-Man ya, gue jadi ingat justru fan service terbaik Sony itu Spider-Man Across the Spider-Verse kata gue. Sama Itu- setuju. Kata gue itu salah satu yang pas gue nonton bioskop tuh kayak wah anjing gila. Sama Yang pas dia di yang multiverse markasnya si Miguel itu ya. Spider Miguel. Society. Namanya iya di Society itu. Kan itu banyak tuh, terus itu gue sampai inget dong ada Spider-Man yang gue mainin gamenya di Sega, ada di sini anjing ada Spider-Man yang mana, wah gila. Kata gue ini bangke sih ini Across the Spider-Verse ya. The Sampai best banget sih kalau kata gue. yang bikin gue kaget kan itu juga momen fan service ya. Yang bikin gue kaget itu Donald Glover. Hey. Hey. Oh iya itu. Dia kan sebenarnya di yang Spider-Man Tom Holland ya. Udah ada kan. Iya di Tom sini Holland di juga kan. Homecoming itu udah ada Di Homecoming udah ada di sini. Terus di sini tiba-tiba udah jadi kan. Udah di jadi sini dia kayak udah jadi prowler, dia udah jadi prowler di situ. Nah itu kan kayak ini juga satu mungkin menambahin poin tadi tuh. Ketika fan service itu memunculkan perdebatan gitu, nggak cuma sekedar asal numpang lewat aja. Nah momen fan service dalam film Spider-Man Across the Spider-Verse itu kan kemunculannya Donald Glover kan. Dan itu munculin perdebatan Pak. Maksudnya perdebatan di antara para audiens, kapan dia jadi prowler? Ya benar, kapan tiba-tiba di situ udah aja gitu kan. Iya benar-benar. Jadi kayak timeline Across the Spider-Verse itu di mananya kita nggak tahu ya sama yang Spider-Man-nya Tom Holland. Iya, nggak tahu lah. Multiverse mah bebas. Dan itu tahu nggak maksud gue? Lah lu bisa pakai dia si Donald Glover ini lu bisa pakai di Across the Spider-Verse. Masa lu nggak bisa pakai Spider-Man di live action lu? Iya, ada itu asli. Ada aja. Tapi ada aja emang Sony. Tapi makanya ini gue nungguin banget sih penutupnya ya, Beyond the Spider-Verse ya nanti. Oh iya. Nggak tahu kapan. Lu tahu nggak sih? The Spot itu kita nggak pernah nyangka kalau dibikin jadi villain yang semenakutkan itu gitu, The Spot. Nah, iya. Gue nggak tahu, gue nggak tahu itu. Tapi emang dia tuh seculun itu aslinya. Iya, karena Di source material. karakter itu diejek-ejek, di roasting di komik. Iya. Oh iya. Karakternya di Bagus roasting di dong. komik. Malah Sony Bagus ngasih dong. spot yang bagus. Iya bagus dong. Itu salah satu adaptasi yang menarik berarti. Ya maksudnya kan karakter yang gak dianggap serius jadi berpotensi bagus gitu kan di versi filmnya. Dan bahkan kan originnya di komik lagi, originnya di Across the Spider-Verse kan sebenarnya juga receh banget kan, gara-gara kena lemparan bagel kan. Iya benar. Iya itu salah satu villain yang menarik juga sih. Maksudnya gue baru lihat di situ gitu dan bagus juga ya begini-begini gitu dan nyambung kan jadinya ke soal multiverse-nya Spider-Verse ini. Dan itu salah satu kreativitas Sony yang sebenarnya bisa terbukti bahwa Sony itu sebenarnya kreatif dalam hal menggarap sebuah cerita, khususnya kayak di Across the Spider-Verse itu dia cuman sebatas animasi yang bikin gue heran kenapa lu nggak bisa berhasil di live action lu, padahal Across the Spider-Verse dengan yang Into the Spider-Verse kan kemarin juga bagus banget itu Into the Spider-Verse. Iya benar. Gue suka banget. Gue inget momen apa ya di situ tuh. Dia kan bisa ngejembrengin momen yang semua Spider-Man mengalami takdir yang sama kan, terus dilihatin berat semua gitu. Terus kan ada yang live actionnya juga kan yang kayak bapaknya Gwen mati, di sana juga kayak gitu kan di yang Spider-Man-nya si Andrew Garfield gitu. Nah itu kan berarti dia bisa tuh digituin juga gitu kalau lu pengen ya Sony maksudnya gitu. Cuman kayak masukin aja dikit-dikit gitu kalau lu pengen pakai Peter Parker yang lama. Nggak tahu ya perjanjiannya gimana, bener sih gue juga sama Marvel, tapi ya udahlah. Dan satu kalau dari poin dari Across the Spider-Verse yang bisa kita ambil dari momen fan service-nya adalah meskipun dia kesannya itu sebagai sebuah parade gitu, tapi dia
tapi dia mereka semua tuh muncul bukan tanpa dasar gitu, tapi ada dasar. Ada pondasi yang membuat mereka tuh semua harus muncul di situ, harus ada di situ, meskipun ada yang cuma sekedar cameo doang, tapi ada dasar yang membuat mereka tuh kenapa mereka harus ngumpul di situ, kenapa mereka harus ada semua satu persatu di situ, dari karakter-karakter yang mana. Jadi mungkin satu poin juga untuk fan service-nya ini adalah ya itu dia tadi, karena kemunculannya tuh ada pondasinya gitu di Across the Spider-Verse. Dan ya itu sih enaknya kata gue mainan multiverse tuh ya, maksudnya ya di situ lu bisa bebas sih mau gimana aja, karena kan ya aturannya juga kita nggak tahu ya. Maksudnya di Spider Society kan kayak gitu ya, sama kayak di Deadpool Wolverine lah. Di Limbo itu kan kayak ya udah semua orang yang pernah di cast ke Limbo, jadi bisa siapa aja cuy. Iya, semuanya. Dan maksud gue Deadpool bisa melakukan itu lebih bagus gitu daripada Doctor Strange ya menurut gue gitu. Iya. Ketika dia kan masukin karakter-karakter yang ikonik ya, salah satunya Profesor X yang OG gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya gue suka sih sebenarnya pas momen itu, anjing gila. Iya. Ada X-Men dan ada Profesor X-nya gitu kan. We should tell him the truth, Professor Charles Xavier. That's not how our Strange died. Tapi dipakainya begitu doang, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya lumayan ini juga sih ke gue, seru gitu buat gue gitu. Nah, tapi ngomong mumpung lu lagi nyentil Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kalau menurut lu yang bikin lemah fan service-nya Doctor Strange itu apa yang bikin lemah? Gini ya, sebenarnya secara keseluruhan tuh gue menikmati kok. Mungkin kayak orang banyak yang nggak suka ekspektasinya kali ya, ekspektasinya ini bakal mainan multiverse yang liar kali ya ekspektasinya. Ya, mungkin ya bakal berperan banyak gitu karakter-karakter yang dari multiverse yang lain, dan sebenarnya sih gue nggak begitu ini banget sih, nggak begitu berekspektasi gitu juga gitu. Jadi keluar karakter-karakter itu tuh lebih ke kayak ya kayak hint aja, meskipun emang kecewa karena emang digunain hanya untuk itu doang gitu ya. Hanya untuk bener-bener lewat doang gitu, nggak dimanfaatin kayak Deadpool and Wolverine misalkan yang bener-bener ada andil lah untuk ke plotnya gitu. Kalau ini kan kayak ya udah gitu doang gitu. Itu mungkin kali ya secara tapi balik lagi itu pun nggak salah, maksudnya di treatment kayak gitu menurut gua, karena balik lagi ini kan bukan ngomongin soal Illuminati. Bukan ngomongin, iya benar. Ini kan ngomongin Wanda gitu yang lagi madness. Kalau gua ngelihat kayak gini, mereka tuh sengaja dimunculin buat dijadiin sebagai bahan untuk memperkuat posisi si Wanda atau Scarlet Witch ini. Kayak biar Wanda tuh kelihatan overpower, dikasih lihat tuh kalau Wanda tuh bisa dengan begitu mudah ngabisin Illuminati tuh dengan sebegitu memalukannya gitu. Iya. Yang ngejadiin karakter Wanda Scarlet Witch ini menjadi karakter yang OP banget, yang kuat banget gitu. Benar, mengerikan lah gitu. Dan ya bagus juga menurut gue Sam Raimi gitu ngemasnya gitu. Si Wanda ini emang harus sengeri itu gitu, dan berhasil kan. Iya. Ya udah. Gue mah daripada kemunculan Fantastic Four, Profesor X dan lain-lain, gue lebih suka klimaksnya pas Doctor Strange-nya berantem anjir pakai piano. Oh iya. Not wow. itu nggak pernah ada tuh MCU tuh klimaks yang. Jadi kayak wah ini baru nih bagus nih, cuman ya biasa ketutupan gitu ya sama kekecewaan masyarakat. Tapi kalau sama sih, gue dengan lu sama. Gue juga sebenarnya menikmati Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu sama seperti kayak ketika orang-orang itu nggak begitu suka dengan Eternals gitu. Gue mah suka aja sama Eternals. Benar. Sama suka aja. Iya. Kadang kita butuh film kayak Eternals sih. Iya. Maksudnya di rangkaian karakter MCU gitu yang gitu-gitu tiba-tiba ada Eternals tuh menurut gua ya emang sih pasti bakal membagi dua penonton ya, cuman kebetulan gue yang suka aja gitu, jadi kayak wah oke deh gitu. Dan tetap klimaksnya fighting scene-nya juga bagus cuy. Selama ini gue menganggap fighting scene superhero terbaik itu ada di Man of Steel. Oh ya
Kalau gua, betul. itu kalau gua ya. Setuju, gua setuju, Dan itu gue setuju. bisa bilang kayak Eternals tuh berhasil menyajikan fighting scene yang hampir setara dengan Man of Steel. Kalau lu setuju nggak? Setuju. Itu gue inget banget soalnya itu. Maksudnya itu satu yang bikin gue kayak, gue pikir nggak akan dibawa ke arah sini gitu ya. Karena kan ya kita udah tahu Eternals vibe-nya gimana gitu dari awal film gitu. Wih gila. Ini Makari ini ngingetin ke pasukannya Zod kan, sama gila. Pitster yang bagus banget lah gitu. Jadi gue nggak expect tuh ada adegan itu, makanya pas nonton tuh kayak, keren banget aja. Bisa begini. Sialan. It's over. Itu Eternal sayangnya dikubur. Iya, itu dia sayangnya. Malah juga lu termasuk orang yang ngarep ada Eternals 2 nggak sih? Iya sih. Sebenarnya gue masih tetap menantikan sih. Maksudnya pengen tahu gitu. Eternals ini gimana ya gitu kan. Soalnya ini kayak super group juga kan, kayak Guardian of Galaxy ya. Maksudnya jadi kayak ya udahlah Guardian of Galaxy beres gitu chapternya. Ya udahlah Eternals bisa kali maksud gue ya kan. Lanjutin gitu. Kalau nggak ada super group lagi gitu kan di MCU, siapa lagi sih? Sisanya kan solo-solo kan. Iya, masih banyak sih sebenarnya Pak kalau mau ngangkat super group, tapi yang paling ini kan kayak Eternals tuh enak banget itu setupnya tuh dari film pertama bisa dijadiin film kedua. Iya, bisa banget. Cuman ya sayang aja sih nggak ya. Nah ini tidak mengikuti kemauan fan kali ya. Belajarlah sama Deadpool. Ya, sama Deadpool kali ya. Belajarlah sama Deadpool. Oke, kan setelah Endgame ini kita bicara pasca Endgame. Ada 2 film MCU yang akhirnya menyentuh $1 juta Amerika, $1 miliar Amerika. No Way Home sama Deadpool. Ini di head to headin. Kalau untuk lu lebih milih yang mana di antara 2 ini? Untuk saat ini sih No Way Home masih tetap di hati gue ya. Gitu. Tapi Deadpool ada di bawahnya jelas gitu ya. Dikit lah sama Endgame itu dikitan lah gitu. Tapi I mean kalau di antara 2 ini tetap No Way Home sih bagi gue ya. Karena ya No Way Home itu fokus ininya apa? Dia itu emang fokus pengen ya nge-highlight ya 2 karakter Spider-Man yang lain gitu kan. Sementara kan Deadpool ya udah gitu. Kita rame-rame lah, tapi tetap spiritnya ada gitu buat mengapresiasi karakter-karakter superhero yang udah lama gitu. Jadi ya gue suka sih dua-duanya sih ya. Secara keseluruhan sih gue suka gitu. Tapi No Way Home masih tetap di hati. Kalau sama sih gue juga Spider-Man No Way Home itu adalah film fan service yang kayaknya bakal tidak tergoyahkan deh di gua. Meskipun Deadpool and Wolverine kemarin tuh memang satu film fan service yang anjir gue kayak anak-anak di bioskop, berapa kali udah gue bilang gue kayak anak-anak di bioskop gara-gara Deadpool and Wolverine gitu. Dan menurut gue ya tepat banget sih Deadpool and Wolverine itu main-main soal cameo, multiverse dan lain-lain, karena emang kan ya karakternya kayak gitu. Jadi menurut gue jadi kayak ya udah, gue nggak keberatan, emang se-fun ini sih gitu. Dan gue tuh setidak serius itu kan karakternya gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi makin cocok aja gitu. Dan emang Deadpool itu mungkin lebih kena di hati karena ya dia itu, gue nggak tahu ya. Pokoknya abis nonton Deadpool and Wolverine itu somehow beberapa hari setelahnya itu gue kayak nontonin lagi semua X-Men, tapi tidak in particular order gitu. Jadi kayak momen yang gue ingat, gue langsung nonton X-Men yang ini gitu. Jadi gue, nah itu maksud gue kekuatan. Ya sekaya referensinya ya. Sekaya itu referensinya. Jadi gue tuh kayak ngerevisit lagi. Anjing iya bener, ini tuh karakter-karakter X-Men, musuh-musuh X-Men favorit gue gitu ya, yang berhasil dibangkitkan lagi gitu. Even gue jadi kayak pengen nonton lagi Blade gitu kan. Pas dia keluar tuh ya Elektra sih, gue kayak udah ada Elektra. Gue pikir mau bercanda ada Daredevil ya. Setelah itu gitu gue tapi dikeluarin Blade itu gue kayak langsung boleh. Sebelumnya gue banyak baca rumor-rumor, tapi kan gue gue nggak peduli lah. Maksud gue sebenarnya rumor-rumor itu mah ya biasalah, insider mah ya bisa benar bisa enggak kan. Soalnya kan ada kayak rumor Ben Affleck juga lah gitu kan, dan lain-lain. Tapi ternyata emang beberapa rumor benar gitu. Nah ya gue lebih kagetnya pas nonton aja gitu. Oh ternyata iya benar. Tapi pas ada Blade tuh lebih kayak anjing beneran ada Blade. Gue pikir bohongan. Gue sempat dengar juga rumor bakal ada Blade nanti gitu, tapi bullshit, ini nggak mungkin. Ternyata ada si Blade.
Gila. Ya makanya gue kaget dan juga wah gila bener sih. Maksudnya Ryan Reynolds bener sih. Orang tahu superhero. Maksudnya gue dulu nggak tahu Blade itu karakter Marvel ya. Tapi film sangat-sangat memorable banget buat gue gitu. Gue juga nggak tahu kalau Blade itu adalah karakter Marvel. Iya. Waktu nonton. Kayak anjing ini brutal dan keren gini gitu kan. Harus nonton. Men gila. Apa namanya. Rated R semua gitu. Sutradaranya Guillermo del Toro lagi Blade 2 gitu kan. Jadi kayak bang satu gue ini keren banget gitu. Ya maksudnya setelah itu tuh baru gue ngerasa kayak oh itu tuh karakter Marvel. Jadi ya salut sih, maksudnya dibawa lagi Blade ya emang apresiasi sesungguhnya. Kalau kita bahas tentang Spider-Man No Way Home dulu nih. Kalau untuk gua kekuatan dari Spider-Man No Way Home itu bagaimana ketika Andrew Garfield yang pertama bagaimana mereka bisa maintain rahasia di balik pengerjaan filmnya. Kan kayak jadi dijadiin impostor nih, Andrew Garfield dijadiin impostor, ditanya kemana-mana lu muncul gak? Kagak muncul gua. Terus yang kedua ternyata kemunculan mereka ini nggak cuma sekedar cameo doang, tapi include ke dalam cerita gitu. Terus ada beberapa momen kan yang kayak mungkin bagi sebagian orang banyak yang mengatakan bahwa kematian Aunt May dalam film itu bukan kematian yang bagus. Tapi untuk gua jujur kalau untuk gua sih gua ngerasa kayak gua masih tetap ngerasa terenyuh ketika Aunt May mati. Dan bagaimana Tom Holland, gila acting terbaik Tom Holland sepanjang memainkan Spider-Man atau Peter Parker adalah ketika dia menangisi kematian Aunt May. Kalau untuk gua acting terbaiknya Tom Holland tuh di bagian situ tuh. Hey. What are you doing, May? Please, will you just wake up and talk to me, please? Gue kayak ngerasa si Tom Holland benar-benar memiliki si siapa namanya karakter siapa yang mainin Aunt May itu siapa sih gue lupa namanya. Marisa Tomei. Iya, Marisa Tomei. Gue ngerasa kayak dia tuh emang memiliki Marisa Tomei itu sebagai figur ibunya dia gitu, figur Uncle Ben-nya Peter Parker. Nah, meskipun dengan momen yang dibangun kayak untuk urusan sinepil-sinepilan mah kayak dibilang, aduh apaan sih kematiannya dibikin gitu. Tapi masalahnya kalau di gua, karena kita udah besar dengan film Spider-Man dari Tobey Maguire, kematian itu menjadi penting dan menjadi puncak dari ke arc-nya Aunt May yang kita ikuti selama ini. Kan ada 3 Aunt May yang kita lihat ya, dari Tobey Maguire sama Andrew Garfield gitu. Kematian Aunt May-nya Marisa Tomei ini jadi kayak, oh my god, sampai sedesperate itu gitu Peter Parker ketika Aunt May mati. Soalnya semua Spider-Man kan pasti ada karakter penting yang mati kan di keluarganya. Emang Tom Holland itu belum kebagian aja kan sebenarnya. Karena dia masuk MCU-nya belakangan ya. Jadi kayak kapan nih momennya ya, maksudnya ngangkat kematian Aunt May juga mungkin pas juga ngambil momen di mana ada kok 2 karakter Spider-Man yang dulu yang sama-sama pernah ngerasain itu. Ya momennya sama sih. Jadi mungkin ini kayak pengen ini juga kali ya si John Watts ya yang sutradaranya yang dia tuh mungkin pengen ya gue juga pengen punya momen Ben Parker-nya lah gitu maksudnya. Jadi kayaknya harus di sini gitu. Yang momen paling tepat kali ya. Ya karena emang harus kayak gitu, Spider-Man harus menderita dulu. Dan kita belum lihat Tom Holland menderita. Gitu. Iya, harus dibuat menderita dulu. Andrew Garfield menderita waktu si Gwen mati gitu kan. Ya itu as simple as that lah. Maksudnya semuanya harus dapat gitu. Tobey Maguire jelas lah dari Ben Parker gitu kan mati. Dan semuanya ya emang harus setema kali, emang harus ada orang yang disayang mati gitu. Oh iya, dan di waktu adegan ketika Spider-Man Andrew Garfield itu nyelamatin MJ jatuh, kayak kita berasumsi dia lagi nginget Gwen Stacy di pasti ini kayak gitu. Iya, itu kena banget sih. Itu kena banget sih. Dar anjir pas itu. Enggak sih, itu pas dia udah loncat tuh, wah, dia mau nge-recreate yang dulu ya, gue langsung kayak gitu. Tapi selamat, wah hebat. Nah, tapi gue sih pas di situ justru gue lebih sedihnya Peter Parker Tobey Maguire sih. Kan dia kayak ditanya gitu ya. Hidup lu gimana sekarang gitu. Anjing itu kayak agak ini sih, agak apa ya. Iya ya, bayangin apa yang terjadi kalau Tobey Maguire masih jadi Peter Parker gitu sekarang gitu. Gue jadi pengen tahu gitu kehidupan dia tuh gimana gitu setelah film ketiganya. Oh itu ini juga sih lumayan. Gue ngerasa itu dialog meta tahu, maksudnya itu mewakilkan kita pengen nanya gitu, kita pengen nanya ke Tobey Maguire-nya langsung, ya nggak sih? Iya, ya terus ya udah lu kayak kita juga sama, kita bertambah tua aja gitu anjing gila kata gue. Nah itu tuh
treatment fan service yang ngebikin fan service itu nggak cuman sekedar ditampilin secara serampangan gitu, tapi memang karena ada keterikatan emosional yang melibatkan film itu sendiri, karakter itu sendiri dengan si penontonnya sendiri juga langsung gitu. Apalagi untuk kita yang besar dengan film Spider-Man gitu kan. Yes. Ada satu kita lupa nih mention, Captain America Civil War. Wah, iya, benar. Civil War tuh juga ajang fan service yang gila-gilaan. Iya. Benar, Civil War itu alias Avenger 2,5 ya. Avenger 2,5. Menurut lo itu fan service yang seperti apa? Ada di level mana kalau kita nyebutin Avenger Civil War ini di antara film-film, ya taruhlah di antara film-film yang udah kita sebutin tadi itu kalau untuk Civil War. Civil War tuh sebenarnya gue sukanya itu lebih ke ini ya, lebih ke intrik Bucky dilindungi Steve Rogers. Iya. Karena dia ngebunuh bapaknya Tony Stark kan, ya maksudnya bapaknya atau ibunya? Dua-duanya, bapaknya dan ibunya. Dua-duanya. Nah, maksudnya sebenarnya justru gue ngerasa Civil War itu seharusnya nggak harus, gue nggak tahu ya, gue kan nonton Captain America Civil War hanya pengen lihat pertikaian Tony dan Steve Rogers aja gitu, tapi nggak jadi semuanya datang gitu ya. Jadi semuanya saling memihak, itu menurut gue politiknya masih belum dapat di gue gitu. Kenapa jadi lu mihak sini gitu? Tapi gue juga kesel kenapa si Steve Rogers nggak bilang aja kalau si Bucky itu dihipnotis, anjing kan jadi kayak lama gitu kan, maksudnya momen-momen itunya tuh gitu. Jadi kayak iya bilang aja dia kan dihipnotis anjir ya, maksud gue pakai mantra-mantra itu tuh. Cuman ya menurut gue masih kalah sih fan service-nya daripada Avenger yang lain ya, Endgame terutama ya, masih di bawah kalau buat gue ya. Meskipun ya mungkin di situ kita bisa, mungkin karena gue terganggu sama pertarungan di bandara itu kali ya, anjing gue kurang suka entah kenapa. Itu termasuk salah satu pertarungan antara karakter yang gue nggak jelas itu kenapa bisa jadi di situ pertarungannya gitu. Setupnya tuh nggak jelas di situ. Jadi kayak apa ini, udah gitu, udah ribut-ribut udah aja anjing. Itu untung nggak ada Selos di situ. Kalau ada Selos di situ jadi cuannya dia. Jadi Beyond Combat. Iya. Ya jadi gue kayak kenapa ini aja gue pada rusuh gini gitu. Aduh. Padahal itu punya villain, salah satu villain yang paling bagus kata gue, Zemo itu. Iya, Zemo. Salah satu yang paling low key dan oke kata gue. Iya. Maksudnya ya dia tuh villain yang ya udah gitu doang gitu, tapi keren maksud gue. Iya bener gue setuju. Sialan emang, tapi ya nggak apa-apa. Tapi gue nggak tahu ya. Rumornya dulu Civil War itu kan sebenarnya diumumin setelah Zack Snyder ngumumin Batman versus Superman. Iya. Ini gue nggak tahu ya, apakah Marvel merasa anjing DC ngaduin dua karakternya, kita ganti haluan, nah gitu. Gue ngerasanya gitu. Maksudnya kayaknya Civil War itu menurut gue masih terlalu cepat di setup, ya kan? Kalau aslinya di komik kan sebenarnya nggak gitu kan? Maksudnya lebih ke kayak superhero bertopeng atau yang pakai identitas atau enggak kan? Kalau yang gue baca gitu ya dulu, maksudnya kayak konfliknya kan lebih ke di Spider-Man kan? Spider-Man kan dia selalu pakai topeng kan? Kalau dibuka gue nggak bisa gitu. Nah maksudnya politiknya lebih ke situ. Nah makanya gue ngerasa kayak sekarang jadi soal ini siapa bunuh siapa anjir ya kan. Tapi ya udahlah. Tapi bisa jadi benar Pak, karena masalahnya judul awal dari Captain America Civil War tuh sebenarnya bukan Civil War tapi Serpent Society. Waktu diumumin di Comic Con. Iya kan? Iya kan? Judul awalnya tuh Serpent Society. Bertepatan lah pokoknya setelah Batman diumumin Batman vs Superman gitu, jadi kayak ya udahlah gimana lagi emang sudah tidak hoki anjir di sini. Bener. Bisa jadi. Tapi ini mungkin yang paling terakhir deh, ini yang paling terakhir, salah satu film fan service yang pengen banget gue minta pendapat lo, Star Wars The Rise of the Skywalker. Itu bagaimana? Tidak Aku menyerah. Gini ya, gue tuh bingung di Rise of Skywalker itu kenapa harus pada mati anjing. Maksud gue kayak apa namanya, aduh Han Solo mati ya, terus apa namanya ya gue nggak tahu sih. Sebenarnya gue masih lebih menerima Rise of Skywalker daripada Last of Jedi gitu. Last of Jedi. Karena
Rise of Skywalker itu secara nggak langsung karbon kopinya Star Wars pertama, ya kan? Maksudnya secara plot pun sama anjing. Maksud gue kayak ntar lu ngeledakin Death Star, di sini kan diganti kan, bukan Death Star, apa tuh nama pesawatnya sih itu gue nggak tahu dah. Pokoknya intinya dia tuh kayak ya karbon kopinya itulah gitu. Jadi kayak ngulang tapi untuk generasi sekarang dilanjutin. Itu kan kayak istilahnya kalau di Scream itu kayak apa? Requel ya, reboot sekaligus sequel gitu kalau kata Scream gitu. Nah di momen itu doang sih yang menurut gue kayak ngingetin lagi, oh iya ini maksud dia pengen kayaknya appreciate sama Star Wars yang lama gitu. Nah tapi setelah itu gue nggak tahu tuh storyline jadi ya gimana Rian Johnson aja sih sebenarnya ya. Cuman gue udah nggak interest sih sebenarnya pas di Last of Jedi sebenarnya kayak iyalah. Lu anggap gak sih Last Jedi sama Rise of Skywalker, lu anggap gak sih dua film itu? Gue tuh cuma nganggapnya sampai di The Force Awakens aja. The Force Awakens masih boleh lah kalau untuk gue. Iya. Tapi ya udahlah. Gua nggak, kalaupun nanti dilanjutin juga gue nggak akan mau rewatch lagi. Ya udah aja. Anggap aja film baru gitu kalau ada. Jadi, anggap aja berbeda universe gitu dah. Beda universe. Lagian Star Wars ngapain sih dilanjutin? Ya maksud gue bisa aja sih dilanjutin, cuman kayak ya udah deh. Project barunya Pak, lu excited gak sih The Mandalorian and Grogu? Itu bukannya series? Film? Enggak, film Pak, film. Oh itu film, iya, Mandalorian. Film. Tapi awalnya series kan? Awalnya series. 2 season kan kalau nggak salah, kalau gue nggak salah. Oh ini maksudnya film yang nerusin seriesnya atau emang kayaknya film baru aja? Nerusin seriesnya kayaknya. Oh. Aduh, gue nggak tahu tuh. Gue nggak excited sih sebenarnya. Mandalorian dijadiin. Ya. Bakalan jadi another fan service juga tuh kayaknya. Ya mungkin buat penggemar Star Wars sih mungkin nggak masalah sih. Tapi gue sih nggak don't give a fuck sih. Jadi cukup lah Disney. Ya. Nggak apa-apa, silakan bikin aja. Fansnya pasti masih banyak yang nungguin sih, gue yakin. Banyak. Sih. Iya, gue yakin. Cukup kalau gue mah. Nantilah lihat yang lain dulu ya gitu. Tapi ngomong-ngomong ini mungkin bagian terakhir kita ngobrol nih. Gue ngerasa juga sebagian, gue pengen cerita. Beberapa waktu yang lalu gue nonton film lokal dan lu pasti tahu, gue baru habis nonton Uang Panai 2. Uang Panai 2 film yang sebenarnya udah jadi film nasional, tapi itu film garapan anak Makassar, Vinisia Pro. Bahkan di film bukan skala lokal sih, tapi film yang dibikin sama anak-anak Makassar pun itu rasa fan service-nya tetap ada tahu. Rasa fan service-nya tetap juga pada akhirnya ada, dan itu kayak mewabah ke semua industri perfilman di tanah air kita juga, bahkan sampai ke film. Gue nggak nyangka di film Uang Panai 2 bisa masukin unsur fan service, kemunculan, spoiler warning, kemunculan Sandiaga Uno-nya, kemunculan Fadly Padinya, kemunculan ada beberapa cameo lagi tuh yang muncul tuh. Itu kayak pas pas gue nonton, gue yang teriak-teriak sendiri karena yang lain mungkin pada nonton gitu. Karena gue baru pertama kali nonton itu di minggu ketiganya. Anjir ada ini yang muncul. Belum lagi seleb-seleb lokal gitu, seleb-seleb lokal Makassar yang muncul. Itu jadi termasuk salah satu unsur fan service yang dihadirkan melalui industri film yang ya gue berbicara yang baru aja gue nonton. Dan itu skala lokal dalam pengerjaannya gitu. Meskipun ini adalah film nasional sekarang. Menurut lu gimana kalau di film-film Indonesia yang lain ada nggak sih film yang judul film Indonesia yang ada rasa fan service-nya kayak gitu yang lu nggak bakal pernah bisa lupa? Ada, gue inget banget. Lu inget nggak Cek Toko Sebelah? Oh iya lagi. Ada anak presiden. Iya lagi. Yang beneran memprediksi apa yang terjadi. Aduh bahaya banget ini. Itu gue nggak akan pernah lupa tuh. Emang jalan ini punya bapak lo. Iya, emang. Maksud gue ya ini nggak tahu ya, gue keingetan aja langsung soalnya gara-gara kemarin ribet-ribet, jadi gue ingat lagi tuh. Sialan. Aduh kayaknya kita udahan deh. Kayaknya kita udahan deh. Enggak, gue ngomongin anak presiden Brazil. Presiden Indonesia bukan.
Guys, Arya udah mulai ngelantur ngomongnya. Jadi kalau kalian punya komentar tentang film fan service atau mungkin kalian juga punya judul film fan service yang lain yang tidak kita obrolin di video kita kali ini, silahkan tulis di kolom komentar Mulyono ya. Sampai jumpa lagi di postingan berikutnya. Bye bye. Thank you Arya, thank you. Thank you.